Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya. Teman-teman, salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gua harap semuanya selalu sehat ya kawan-kawan ya. Oke, hari ini gua udah di Jakarta. Kemarin jalan-jalan ke Jogja, Salatiga, Magelang. Intinya gua muter lah kemarin ke Jawa. Dan dalam rangka tujuan jalan-jalan saja sih, nggak lebih seperti itu. Karena ngojek mulu agak ngerasa jenuh ya dengan dunia ojol gitu loh. Jadi gue coba untuk refreshing lah sekali-sekali. Jadi setelah gue pulang, gue mendengar keluhan beberapa teman-teman driver ojek online teruntuk Gojek ya. Jadi beberapa teman-teman driver Gojek bercerita sama gue dalam beberapa hari ini. Mereka mengeluhkan tentang pendapatan yang tidak jelas dan mengalami penurunan pendapatan di setiap harinya di beberapa hari ini. Gue akan kasih reaksi gue sebenarnya seperti apa sih tanggapan gue terhadap turunnya pendapatan mitra-mitra driver ini dan ketidakjelasan gaji driver ojol ini. Jadi menurut gue gitu loh, tidak dibatasinya penerimaan pendaftaran driver-driver baru itu menjadi salah satu faktor utama, dan tidak dibatasinya juga jumlah driver ojek online ini itu salah satu kendala ya menurunnya pendapatan driver-driver. Contoh, gue akan kasih contoh seperti ini. Hari ini misalkan driver ojolnya itu 1.000, kemudian minggu depannya nambah lagi 1.500 atau 1.200, yang harusnya dibatasi hanya 1.000 saja driver ojol, tapi beberapa aplikasi ini masih menerima pendaftaran driver-driver baru. Dan tentunya gue mengambil kesimpulan di sini bahwa aplikasi hanya memikirkan keuntungan pribadi gitu loh. Jadi tidak memikirkan nasib driver-driver ojek online atau mitra-mitranya itu menurut gue. Karena dengan menggunakan aplikasi ojek online saja seperti aplikasi Gojek contohnya, dengan mereka menyalakan aplikasi aja, menyalakan aplikasi driver, itu sudah menguntungkan pihak aplikator loh. Seperti mengambil data-data internet seperti itu ya. Jadi kendala dari penurunan jumlah order ini menurut gua tidak dibatasinya penerimaan mitra-mitra driver. Contoh, kalau memang aplikasi itu membatasi driver-driver, misalkan contoh untuk wilayah Jakarta hanya 2.000, Bekasi misalkan hanya 1.000, dan di berbagai daerah itu dibatasi, menurut gua pendapatan itu tetap akan stabil. Tapi kesimpulan yang gue ambil di sini, kayaknya aplikasi nggak pernah memikirkan mitranya. Status mitra itu hanya sebatas julukan saja. Namun banyak teman-teman driver ojek online juga yang masih mengalami yang dapat hanya 50.000, 100.000, seperti itu ya tanggapan gue. Jadi kalau ini tidak dibatasi oleh pihak aplikator, penerimaan driver baru terus diterima oleh beberapa aplikasi, menurut gua pendapatan mitra-mitra driver ojek online akan semakin terpuruk, akan semakin terkikis dengan nambahnya driver-driver. Artinya gini, jumlah driver dengan jumlah orderan lebih banyak jumlah driver. Contoh, driver 10, orderannya cuma 5, ya jelas berkurang ya pendapatan driver. Seperti itu pandangan gua. Jadi beberapa teman-teman minta gua untuk reaksi, kenapa sih bang jumlah pendapatan driver sekarang menurun? Ya akibatnya tidak dibatasi penerimaan driver-driver baru menurut gua. Aplikator hanya memikirkan keuntungan dan keuntungan itu saja. Jadi itu reaksi gua atau respon gua. Nah, yang kedua, ini gua dapat ke Tanjung Duren 30.000. Gua nggak ambil kawan-kawan. Kalian bisa lihat 30.000 ini ke Tanjung Duren ya. Nah, yang berikutnya potongan-potongan yang memang cukup lumayan besar di setiap orderan, menurut gue itu jadi salah satu dampak juga penurunan pendapatan ya, karena sangat besar sekali loh potongan-potongan aplikasi ini, yang memang gue sendiri ngerasain ini bukan lagi 20% ya, bahkan lebih gitu loh. Dan banyaknya potongan ini ya pendapatan driver semakin terkikis pastinya, dan tentunya dampaknya ke customer. Biayanya terlalu mahal. Beberapa pertanyaan gue kepada
customer ya, seperti customer, gue tanyakan, mereka berpikir pendapatan driver itu besar. Karena kok mahal ya bang sekarang? Ya bu, di luar dari BBM naik, mereka mengerti, tapi menurut mereka ini terlalu besar gitu loh, harga yang dibuat oleh aplikator, sehingga pengguna-pengguna, contoh seperti aplikasi yang gue pegang saat ini adalah Gojek, mereka jadi berpindah ke aplikasi-aplikasi lain. Selisih 1.000-2.000 perak saja, mereka akan pindah ke aplikasi-aplikasi lain. Ya solusinya, Gojek harus menghilangkan biaya-biaya macam-macam itu. Dan potongan saja sebenarnya yang diambil oleh aplikator itu cukup lumayan besar loh menurut gue pribadi. Nah, menurunnya jumlah orderan di Gojek menurut gue bukan dari ongkos juga gitu loh. Bukan dari tarif juga, karena beberapa driver yang memang menyortir orderan, tentunya dampaknya kepada customer. Kok orderan gue nggak diambil ya, kok gue mau pulang nggak ada driver, seperti apa, itu menurut gue salah satu bentuk reaksi driver karena ongkos yang terlalu murah atau mungkin terlalu mahal potongannya, sehingga driver tidak mau mengambil orderan itu. Dan Gojek gue bilang harus berbenah di sini, karena lama-lama kalau Gojek tidak berbenah di sini, ya konsumennya akan berpindah ke aplikasi-aplikasi yang jauh lebih minim potongan. Seperti itu pandangan gue. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang memang ngerasa pendapatannya menurun, tarifnya nggak masuk akal, ya aplikator hanya memikirkan keuntungan sendiri gitu, tidak memikirkan mitra-mitra driver. Itu reaksi gue ya. Jadi harusnya aplikasi itu membatasi mitra driver. Kalau memang istilah contoh di Jakarta atau di Jabodetabek hanya 10.000 ya 10.000 saja, tidak boleh lagi ada penerimaan pendaftaran baru, karena orderannya sendiri masih belum stabil gitu loh. Kalau memang buka pendaftaran baru, tentunya berdampak kepada driver yang memang jauh sebelumnya sudah mendaftar. Akibatnya menurunlah pendapatan mereka. Di sini konteksnya gue bilang bukan sortir orderan ya, tapi memang beberapa teman-teman driver yang memang rajin ngambil pun, rajin ngebawa tanpa nyortir orderan, tentunya berdampak dan mengeluh gitu tentang penurunan tarif-tarif yang memang dia dapat setiap harinya. Itu aja reaksi gue di video gue kali ini. Jadi kalau memang Gojek tidak berbenah, lama-lama Gojek akan ditinggalkan oleh beberapa customernya, karena kesejahteraan mitra driver pun tidak dipikirkan. Yang dipikirkan Gojek hanya keuntungan pribadi. Ketika dia menerima driver baru, maka yang menggunakan aplikasi driver itu semakin banyak. Tentunya itu menguntungkan pihak aplikator dengan mengambil paket internet atau paket datanya saja. Oke, itu aja mungkin video gua atau reaksi gua. Tetap semangat, salam satu aspal.